Selamat siang, perkenalkan nama saya Dovarus Siagian dengan NIM 2415613096 dari jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal UA serta menjelaskan isi dari jawaban saya. Pada soal pertama, jelaskan kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi yang kalian buat pada tugas sebelumnya. Kemudian evaluasi sistem pengendalian berdasarkan konsep COSO. Di sini saya sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Contoh kasusnya. Di sebuah perusahaan manufaktur, bagian produksi melakukan ghost production atau mencatat produksi barang fiktif untuk melambungkan persediaan dan memanipulasi laporan laba. Akibatnya terjadi pemborosan bahan baku dan laporan keuangan tidak akurat. Evaluasi SPI berdasarkan COSO. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, di mana kurangnya integritas, tidak ada kebijakan tugas soal etika. Yang kedua ada penilaian risiko. Risiko manipulasi produksi tidak teridentifikasi, tidak ada kebijakan tegas soal etika. Yang ketiga, penilaian risiko. Risiko manipulasi memproduksi. Penilaian risiko. Risiko manipulasi produktif tidak teridentifikasi, tidak ada analisis risiko berkala. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai antara produksi, pencatatan, dan gudang. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Laporan produksi tidak diverifikasi, silang dengan laporan penggunaan bahan baku. Yang keempat, ada pemantauan. Audit internal jarang dilakukan. Tidak ada sistem monitoring real time. Yang keempat, ada perbaikan memperkuat kontrol otorisasi produksi, menerapkan barcode untuk bahan baku, audit berkala, dan pelatihan etika pegawai. Soal nomor 2, jelaskan diagram arus data siklus produksi yang ada pada soal. Dari diagram tersebut ada entitas eksternal bagian penjualan atau permintaan produksi, pemasok bahan baku. Proses utamanya, perencanaan produksi menerima permintaan penjualan dan membuat jadwal produksi. Setelah itu pengendalian bahan baku, mengeluarkan bahan dari gudang, mencatat pemakaian. Yang ketiga, produksi, mengolah bahan menjadi barang jadi dan mencatat hasil. Yang keempat, menyimpan barang jadi. Barang jadi masuk gudang, stok diperbarui. Yang keempat, alur data, formulir permintaan produksi, daftar penggunaan bahan, dan laporan hasil produksi, update stok. Yang kelima ada data store, gudang bahan baku, dan barang jadi. Jadi pada alur informasi dari permintaan produksi hingga barang jadi tersimpan memudahkan analisis dan pengendalian produksi. Soal nomor 3, penjelasan flowchart penjualan kredit dan penerimaan piutang. Bagian penjualan, menerima pesanan pelanggan, terus membuat faktur penjualan kredit. Habis itu bagian kredit, memeriksa kelayakan kredit pelanggan, lalu menyetujui atau menolak. Yang ketiga, pengirim barang sesuai faktur dan memperbarui catatan stok. Yang keempat, bagian akuntansi atau piutang, mencatat transaksi penjualan, terus membuat jurnal dan mengupdate buku piutang. Yang kelima, bagian kasir, menerima pembayaran dari pelanggan, mencatat pelunasan dan menyetorkan ke bank. Di alurnya, pemesanan, otorisasi kredit, pengiriman barang, penagihan atau invoice, penerimaan pembayaran, dan update piutang. Pengendalian internal, pemisahan tugas, dokumen bernomor urut, rekonsiliasi dan pembayaran. Dan nomor 4, siklus pengembangan sistem atau SDLC. SDLC sendiri adalah proses 5 tahap untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu ialah identifikasi masalah, rencana induk, dan jadwal atau PERT atau Gantt. Yang kedua ada analisis. Analisis sendiri mengumpulkan kebutuhan pengguna, terus menganalisis sistem lama, studi kelayakan, seperti ekonomi, teknis, hukum, penjadwalan, dan operasional. Yang ketiga ada desain. Desain sendiri adalah rancangan sistem baru seperti database, alur kerja, dan protip. Yang keempat ada implementasi atau pengembangan, pengujian, pelatihan, penggunaan, dan konversi sistem. Yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu seperti update, perbaikan bug, penyesuaian kebutuhan baru. Jadi tujuannya memastikan sistem efisien sesuai kebutuhan pengguna dan pengguna dan meminimalkan risiko kegagalan dan mendukung pengendalian internal. Udah.